Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yuliana Utami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Berau, kelas BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, angkatan 71, kelompok 4. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap ASN, bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Berlandas pada sistem merit, sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Kedudukan aparatur sipil negara dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun peran aparatur sipil negara yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, adapun hak dan kewajiban ASN. Hak ASN yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan hukum dan sosial, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua. Adapun kewajiban ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Adapun komponen manajemen ASN terdiri dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pangkat jabatan, pola karir, pengembangan karir, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan mutasi, disiplin pegawai, penggajian dan tunjangan, pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan, penghargaan, serta sistem informasi. Adapun tantangan dalam penerapan manajemen ASN, khususnya dalam tugas pembimbing kesehatan kerja di puskesmas, yaitu perencanaan kebutuhan ASN, berupa jumlah tenaga pembimbing kesehatan kerja belum memadai di daerah terpencil ataupun padat penduduk. Pengembangan kompetensi, minimnya akses pelatihan K3 atau belum merata bagi ASN di puskesmas daerah. Penilaian kinerja ASN sering dinilai administratif, belum sepenuhnya berbasis dampak nyata di masyarakat. Sarana kerja dan digitalisasi, kurangnya alat bantu seperti alat ukur K3, media edukasi digital, dan sistem kerja digital yang mendukung efisiensi. Rencana ke depan untuk menguatkan kinerja ASN sebagai pembimbing kesehatan kerja di puskesmas. Yang pertama, menguatkan kompetensi berbasis kebutuhan tugas seperti mengikuti pelatihan K3 lanjutan, pelatihan penggunaan alat inspeksi, dan pelatihan komunikasi efektif. Lalu digitalisasi layanan dan pelaporan, mengembangkan laporan pembinaan berbasis aplikasi, membuat media edukasi digital seperti video maupun infografis K3. Evaluasi kinerja berbasis output nyata, seperti menyusun indikator kinerja yang mengukur perubahan perilaku pekerja atau penurunan kasus penyakit akibat kerja. Kolaborasi lintas sektor dan komunitas pekerja, seperti menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, UMKM, pasar, dan kelompok buruh untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Memperjuangkan perencanaan ASN yang adil dan proporsional, memberikan masukan ke pimpinan tentang kebutuhan tenaga kesehatan kerja yang memadai, memperkuat budaya kerja ASN yang smart dan berakhlak, seperti menginternalisasi sikap solutif, melayani, akuntabel,
responsif, transformatif dalam setiap pelayanan. Adapun contoh kasus nyatanya seperti peringati bulan ketiga, Dinas Kesehatan lakukan penguatan K3 Fasiankes untuk puskesmas di Kabupaten Berau. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran dan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, seperti langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Berau. Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara yang diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, terutama di era digital dan globalisasi. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kompetensi, karakter, dan pola pikir yang adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan inovatif. Smart ASN memiliki 8 keahlian utama, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, hospitality, networking, dan jiwa kewirausahaan. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Literasi digital membuat kita mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovasi, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Adapun 4 pilar literasi digital untuk ASN, yang pertama digital skill, atau mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Digital etnik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dan fungsi ASN terdiri dari melaksanakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan kerja, menindaklanjuti instruksi dan surat edaran dari Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan, serta menjaga disiplin, etika, dan akuntabilitas. Kedua, terselenggaranya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, seperti memberikan edukasi dan pembinaan kesehatan kerja, melakukan pemeriksaan dan screening kesehatan kerja, menerapkan SOP pelayanan kesehatan kerja sesuai regulasi, menyusun laporan yang akurat dan akuntabel, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, memberikan layanan yang ramah dan humanis, menjamin layanan inklusif dan adil bagi semua kelompok pekerja, serta berinovasi dalam bentuk media edukasi. Ketiga, memperkuat persatuan dan persatuan NKRI. Pertama, memberikan layanan tanpa diskriminasi, menjaga netralitas dan etika profesi, menghindari penyebaran isu sara dan hoaks, membangun kerjasama lintas komunitas dan lintas sektor, meningkatkan solidaritas antar pekerja melalui kegiatan edukatif, serta menjadi contoh sikap toleran dan nasionalis dalam kehidupan kerja. Adapun tantangan di lapangan, khusus dalam tugas pembimbing kesehatan kerja di puskesmas, yaitu kurangnya pelatihan teknis dan non-teknis untuk analisis masalah kesehatan kerja di sektor informal. Minimnya sumber daya pendukung seperti alat ukur, resiko kerja, dan data lapangan terkini. Terbatasnya waktu dan SDM untuk menjangkau seluruh kelompok kerja, terutama di wilayah terpencil. Kurangnya pemahaman pekerja terhadap pentingnya K3 sehingga edukasi sering diabaikan.
ASN menghadapi dilema antara target kerja dan kenyataan lapangan, misalnya seperti kegiatan tidak dilaksanakan karena anggarannya terbatas. Masih rendahnya literasi digital ASN di beberapa wilayah. Kurangnya ruang atau dukungan inovasi di unit kerja, dan tidak semua pimpinan mendukung perubahan secara kerja ke arah digital dan kolaboratif. Berikut contoh nyata penerapan Smart ASN di Kabupaten Berau. Sebagai bagian dari program prioritas, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau telah mulai menerapkan aplikasi digital di seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Berau. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat proses pengelolaan data pasien dan administrasi kesehatan lainnya. Selain itu, transformasi digital ini juga diharapkan dapat mempermudah integrasi sistem informasi di fasilitas kesehatan.